and subscribe. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat terhadap perintahnya. Para malaikat menyukai rumah seorang muslim sehingga malaikat sering mendatangi mereka. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan malaikat enggan masuk ke rumah seorang muslim. Kehadirannya di rumah ternyata penting sekali bagi para muslim. Karena malaikat yang mengunjungi rumah akan membawa rahmat bersamanya. Padahal, malaikat mengantarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disadari, karena hal-hal yang ada di rumah bisa mempersulit kerezekian. Berikut, rumah tidak dimasuki malaikat yang sering ditemukan. Pertama, rumah yang berbau tidak sedap. Rumah yang kotor dan bau membuat setan suka dan betah tinggal di dalamnya. Sebaliknya, malaikat justru tidak suka atau enggan masuk rumah yang berbau tidak sedap. Hal itu sebagaimana dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki malaikat. Sebab, rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak bacakan ayat suci, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah atau Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, maka malaikat enggan bahkan meninggalkannya, dan justru setanlah yang sering berada di dekatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sirin, dia mengatakan, "Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya. Malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya." 3. Rumah di dalamnya ada istri yang memalingkan wajahnya. Rumah yang di dalamnya ada istri yang memalingkan wajahnya, dan suami tidak ridho dengannya. Bahkan malaikat melaknat istri tersebut apabila enggan untuk diajak berhubungan suami istri. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia istri tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia istri mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh." Hadis riwayat Muslim. 4. Rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tidak suci adalah keberadaan hewan peliharaan anjing. Hal ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Abu Talhah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud malaikat tentu malaikat pembawa rahmat. Sangat disayangkan jika misalnya ada seseorang yang rajin ibadahnya, termasuk yang sunnah-sunnah, tetapi ia memelihara anjing tanpa salah satu dari 3 tujuan yang diperbolehkan, maka pahalanya akan terus-menerus berkurang tanpa ia ketahui. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk memelihara ternak atau berburu, maka akan dikurangi amalnya setiap hari sebanyak 2 qirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5. Rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak mengetahui seberapa banyak amalan kita dan seberapa besar dosa-dosa kita. Sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha untuk menambah amalan dan mengurangi potensi-potensi yang mendatangkan dosa.